And the other species? Omelette. Omelette. 11 curry. The leg is free. Yes. Yes. Now okay. Stand up. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia. Menguasai bahasa asing merupakan suatu hal yang penting saat ini, apalagi menguasai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Sebuah wilayah yang ada di Kediri, Jawa Timur terkenal dengan julukan yaitu Kampung Inggris Pare. Di sini para pendatangnya tidak hanya warga negara Indonesia, namun juga para pendatang dari mancanegara. Untuk menuju Pare Kediri dari Surabaya, saya memilih untuk melalui Jalan Tol Pandaan Malang. Melalui tol satelit, lalu menuju tol Pandaan dan keluar di Gate Singosari. Selanjutnya menuju ke arah Batu, melalui Pujon, Ngantang, Kandangan, dan akhirnya menuju Pare Kediri. Jika tidak melalui jalan tol, untuk mencapai Singosari membutuhkan waktu lebih dari 2 jam dari kota Surabaya, karena jalur menuju Singosari yang padat kendaraan. Sebaliknya, dengan melalui tol, saya hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai Singosari dan tentunya dapat menghemat BBM. Tol Pandaan Malang sepanjang 38 km ini dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tol ini menyuguhkan panorama yang indah. Sepanjang perjalanan, pengguna tol dapat menikmati keindahan alam seperti Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Anjasmara, Gunung Semeru, Gunung Kawi, dan Gunung Panderman. Tak heran jika Tol Pandaan Malang disebut tol paling indah di Indonesia. Setelah sampai di Kampung Inggris Pare, saya takjub dengan suasana yang berbeda dengan kampung lainnya di Kediri. Di kampung ini suasananya ramai dan penuh dengan lembaga kursus bahasa Inggris. Sejak tahun 1977, Kampung Inggris Pare memang merupakan pusat belajar bahasa Inggris di Indonesia. Di alun-alun Ringin Budo Pare terdapat Arca Ganesha yang dipercaya sebagai lambang pendidikan. Tak heran jika warga sekitar meyakini bahwa peradaban Pare lebih tua dari Kediri. Sejarah Kampung Inggris Pare tak lepas dari sosok Kalen Osen. Pada tahun 1976, Kalen Osen yang merupakan warga asli Kutai Kartanegara berguru ke Kiai Haji Ahmad Yazid yang menguasai 9 bahasa di Kecamatan Pare. Kalen Osen mendirikan lembaga kursus pertama di Pare dengan nama Basic English Course. Awalnya adalah ketika ia membantu 2 mahasiswa asal IAIN Surabaya untuk belajar bahasa Inggris demi persiapan ujian negara. Akhirnya dengan keberhasilan 2 mahasiswa tersebut, nama Kalen Osen mulai dikenal dan banyak siswa datang ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Kami memulai membuka kursus ini sejak tahun 1977. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya alumni 26.000 lebih, insya Allah seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang lainnya mengikuti jejak kita sehingga sampai mencapai lebih dari 160 tempat kursus di Pare ini. Kita merasa senang karena banyak yang menjadi mitra kerja kita. Saya beranggapan mereka bukanlah saingan saya, tapi mereka anak-anak saya yang saya anggap mitra kerja mengembangkan bahasa Inggris ini
kita niati membantu perkembangan negara kita. Kiai Haji Ahmad Yazid wafat pada usia 78 tahun pada 1990 silam. Namun namanya masih selalu dikenang pada sejarah terbentuknya Kampung Inggris. Bahkan anaknya, Nur Hasan Yazid, mendirikan lembaga Ahmad Yazid Center untuk mengenang sosok ayahnya. Bahkan ada satu kata-kata beliau yang saya bergelimang masih di otak saya itu. Beliau katakan, guru harus berdoa untuk muridnya agar muridnya lebih maju daripada dia sendiri. Kalau seorang guru tidak pernah mendoakan muridnya melebihi dari dia, susah majunya negara ini. Bagaimana menurut Anda? Ya. Tahun 2019, usia Kampung Inggris Pare sudah mencapai 42 tahun. Semakin bertambahnya usia, Kampung Inggris Pare semakin produktif melahirkan putra-putri bangsa yang mahir berbahasa Inggris. Para pelajar mengaku mendapat atmosfer yang mendukung untuk berani berbicara bahasa Inggris. After learning English here, my biggest dream is continue studying abroad. So, like apply for a scholarship and then have many friends from abroad, like that. According to my hometown in east of Indonesia, many people, many children don't know about English. So indeed they give it, they receive it in the class, in their school, but they don't really know about the English. So after, because I was a teacher also, I was a teacher and I was a tutor, so many of our like computer system use English, and I teach about the computer, but I don't know how to speak in English or how to understand the word. So I have to use Google Translate, something like that. And so that I decided to learn about English, in order that I can use English in my daily activity. Di lembaga kursus bahasa Inggris pertama di Pare, BEC menerapkan kedisiplinan tinggi. Lingkungan yang mendukung menjadi kunci belajar bahasa. Tidak ada yang merasa dihakimi ketika membuat kesalahan bahasa. Karena di Kampung Inggris Pare, masyarakat menganggap bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran menuju kemahiran. Kesediaan untuk berproses itu menjadi kontrak learning kami sebelum mereka daftar di sini. Itulah mengapa mereka yang mau ke sini harus siap untuk diatur, karena dengan begitu kontraknya kita jelas. Saat mereka tidak siap untuk mengikuti disiplin berbahasa dan tidak mau berproses untuk tangguh dalam proses ini, mereka biasanya mundur secara pelan-pelan, Pak. Gitu. Yes? Now, okay. Stand up. Yes? Now, okay. Stand up. Suasana kekeluargaan yang hangat sangat terasa di Kampung Inggris Pare. Tak heran para pelajar betah tinggal di Kampung Inggris hingga hitungan bulan, bahkan tahun. Banyak alumni Kampung Inggris yang menjadi tutor atau pengajar di berbagai lembaga kursus. Setelah mahir berbahasa Inggris, mereka mendedikasikan diri untuk membagikan ilmu bagi pelajar yang datang ke Kampung Inggris Pare. Salah satunya adalah Mega Lestari. Tahun 2014 lalu, Mega belajar bahasa Inggris di Pare.
Setelah lulus dari kampung Inggris Pare, Mega pun mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Pencil here. Apa? Pencil. Pencil apa? Pencil case. Oke. Kesempatan mengajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare membawa manfaat untuk Mega. Awalnya sih Mega maksudnya nggak punya cita-cita, maksudnya nggak kepikiran kalau bakal ngajar. Ternyata disuruh ikut-ikut dulu. Awalnya ngajar matematika, terus bahasa Inggris sedikit-sedikit. Terus alhamdulillah kan saya juga kuliah Kak, jadi sedikit terbantulah sama biayanya gitu. Bantu keluarga ya? Iya, bantu keluarga. Untuk mengajar di kampung Inggris Pare, Mega harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari Nganjuk dengan menggunakan motor. Mega berdomisili di desa Sumber Kepuh, Kecamatan Lengkong, Nganjuk bersama dengan kedua orang tua dan adiknya di rumah yang kurang layak huni. Kini rumah Mega sedang direnovasi agar menjadi layak huni. Di Nganjuk, Jawa Timur terdapat sekitar 20.138 unit rumah tidak layak huni dari total 3,4 juta unit rumah tidak layak huni di Indonesia. Untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. BSPS menstimulasi penerima bantuan untuk bersuadaya dalam meningkatkan kualitas rumahnya. Tahun 2019, di Jawa Timur ada 13.145 penerima BSPS yang tersebar di 18 kabupaten kota dengan total alokasi dana lebih dari 230 miliar rupiah. Secara nasional ada 196.144 unit bantuan atau total alokasi dana lebih dari 3,4 triliun rupiah. Tiap penerima bantuan mendapat dana sebesar 17,5 juta rupiah dengan rincian 15 juta rupiah untuk bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah pekerja. Hingga kini masih ada target penuntasan rumah tidak layak huni sebanyak 3,2 juta unit secara nasional dan 381.650 unit di Provinsi Jawa Timur. Target penuntasan rumah tidak layak huni akan dilakukan secara bertahap, sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni semakin berkurang. Perkembangan lembaga kursus di kampung Inggris semakin pesat, terutama setelah tahun 2005. Setiap tahunnya selalu bermunculan lembaga kursus baru. Hingga kini ada sekitar 160 lembaga kursus bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, ada pula bahasa asing lain, seperti Arab, Mandarin, Spanyol, dan Jerman. Setiap lembaga kursus di kampung Inggris Pare memiliki strategi tersendiri untuk memberikan materi kursus bahasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sistem pengajaran pun berubah. Hal ini untuk menyesuaikan kondisi siswa yang mayoritas dari generasi milenial, yang akrab dengan teknologi, internet, dan media sosial. Skill is important, So if I got skill. Kalau dulu sebelum ada internet, orang susah kalau mau ke internet ya harus ke warnet dan seterusnya. Nah sekarang kan buka HP. Nah itu pembelajarannya akhirnya berkembang ke arah sana. Bahwa misalkan buka kamus, buka istilah apa, pola grammar harus seperti apa. Kemudian anak yang datang ini sudah terbiasa pakai HP. Nah mau tidak mau, kemudian kita harus manfaatkan itu juga. Karena kalau tidak, mereka justru tidak mau. Gitu. Nah itu yang kelihatan mencolok sekali. Dan itu yang susah untuk misalkan kita bawa ke cara pembelajaran zaman dulu. Ini tidak ngomong efektivitas. Kalau ngomong efektivitas ini bisa kita perdebatkan. Apakah yang dulu lebih efektif atau tidak lebih efektif, atau yang sekarang lebih efektif atau tidak lebih efektif, bukan masuk ke ranah sana. Tapi yang jelas sekarang berubah seperti itu. Itu dari sisi pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, ada tantangan baru bagi kampung Inggris Pare untuk menyediakan sistem pembelajaran online dan permintaan untuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat dari konsumen. Mayoritas pengajar di kampung Inggris Pare adalah warga negara Indonesia. Keberadaan English native speaker masih kurang dari 1%.
English native speaker yang didatangkan dari luar negeri kebanyakan tidak tinggal lama di kampung Inggris Pare. Namun ada satu warga negara Amerika yang sudah 6 tahun tinggal di kampung Inggris Pare dan mendedikasikan diri untuk mengajar bahasa Inggris, yaitu Roy Tuckman. Melalui lembaga kursusnya, Bule House, Roy Tuckman mengutamakan para pelajarnya untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris. In terms of education system, what do you think needs to be improved? How to get the student to really like English, they must understand it. They must be in love with the language, just like any language we study. Bahasa, Java, Japanese, Mandarin, whatever we study, that's our goal. If we don't like it, we cannot study it. So if the student come here, some students just come for holiday, but they take course, they take grammar. Everything is all about grammar, and it confuses the student because the student cannot speak well. They don't understand that in the English world, we start to speak before we learn grammar. And then it becomes natural for us. Everything is natural. Untuk memupuk kebersamaan, Roy dan istri Indah Widya sering mengadakan masak dan makan bersama siswanya. Indah memperkenalkan masakan Indonesia ke siswanya yang tidak hanya warga negara Indonesia, namun juga dari luar negeri. So delicious. So delicious. Yes. Before I come in Indonesia, I cannot speak English. I cannot speak Indonesian language. But I have my friend recommend me. You want to study grammar? You must can speak English first. Yes, and then so now I can speak maybe just little. Alhamdulillah. Mempelajari bahasa memang membutuhkan proses. Jika bahasa terus diasah dan dilatih setiap hari, kemahiran akan dapat diraih. Kampung Inggris Pare telah melahirkan alumni yang pandai berbahasa Inggris. Salah satu tokoh Indonesia yang dulu pernah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun di Kampung Inggris Pare, ia adalah Mas Fuk, mantan Bupati Lamongan. Mas Fuk yang pernah mendapat penghargaan Bupati terbaik se-Indonesia tahun 2008 ini belajar di Kampung Inggris pada tahun 1977 bersama Kiai Ahmad Yazid dan Kalen Osen. Saya sebagai anak muda waktu itu SMA kelas 1-2 kalau nggak salah di SMA 1 Muhammadiyah Pare, kemudian terinspirasi dengan Yai Yazid itu sehingga kami juga belajar keras, belajar berbicara bahasa Inggris, belajar bagaimana berkomunikasi dan menghafalkan vocabulary-nya secara baik. Karena waktu itu memang bahasa Inggris ini sangat penting, tapi situasinya tidak seperti sekarang. Situasinya masih serba kekurangan. Saya bersama Pak Kolen itu kalau kita praktek bahasa Inggris itu di sawah-sawah, tidak ada ruangan-ruangan seperti sekarang. Kalau sekarang sudah luar biasa. And the other species? Omelette. 11 tahun. And the other species? Omelette. 11 tahun. This leg is free. Yes. Masyarakat di Kampung Inggris Pare menganggap bahwa belajar bahasa Inggris merupakan kebutuhan. Tak heran, tidak hanya masyarakat di lingkungan akademis saja yang bisa berbahasa Inggris. And the other species? Namun warga lokal seperti pedagang warung dan PKL juga ikut belajar bahasa Inggris. Di Kampung Inggris Pare tidak hanya di lingkungan akademis saja yang bicara bahasa Inggris, namun ternyata pedagang kaki lima juga ikut bisa berbicara bahasa Inggris. Seperti hanya di Patagor ini, dari logonya saja berbahasa Inggris. No bravery, no victory, never try, never know. So, let's try it.
Hello. Okay, good Okay, luck. so you're still Batagor? Yes, I'm still Batagor How in much here. is this? One packet 5,000. Okay, I will take 2. Yes, I got that too. How long you have been speaking English? I have been speaking English 2003 in here. So it's been a But long no time. good English. But after that, I can speak English well because I study with Mr. Cullen in here. Okay, great. So this is my Batagor. Sorry. Thank you. Okay. Selain Totok, ada pula Solihin, sang penjual cincau yang membiasakan berbahasa Inggris dengan pelanggannya. And here, just take rest for my friend. One of the zebra and Saldik. And then Begitu pula dengan Nurholis atau yang biasa disebut Uncle Nur. Uncle Nur sudah mulai berjualan di kampung Inggris Paris sejak tahun 2004. Ia menilai dari tahun ke tahun usahanya selalu meningkat karena semakin banyak pendatang. Alhamdulillah sejak ada kursusan di sini, semua ekonomi di sini meningkat tajam banget. Berapa banyak? Banyak yang sekarang mengandalkan hanya kursusan. Karena ada kursusan dengan cepat untuk bisa meningkat atau bisa maju tajam banget. Sampai 2 kali lipat atau Ya, more. Tidak hanya bisnis kursus dan kuliner saja yang merasakan efek banyaknya pendatang di kampung Inggris. Banyak pula bisnis yang baru bermunculan seperti laundry, rental sepeda, kos, dan asrama pelajar. Pelajar di kampung Inggris berasal dari beragam latar belakang. Para pelaku bisnis tempat tinggal, baik kos atau asrama, menyediakan beragam pilihan tempat tinggal untuk para pelajar, baik secara fasilitas maupun harga. Ada yang memilih di asrama sederhana dengan fasilitas terbatas dengan harga Rp200.000 per bulan. Ada pula yang memilih tinggal di asrama premium dengan fasilitas yang lebih bagus seperti kamar mandi dalam, kulkas, dan dapur dengan harga mencapai Rp500.000 per bulan. Banyak dari pelajar yang memilih tinggal di asrama daripada di kos karena bisa belajar dengan diawasi tutor di asrama masing-masing. Pertimbangan aku pertama, karena aku di sini mau belajar. Terus jadi aku pikir kayaknya lebih baik di asrama karena ada partner bicara kalau buat bahasa Inggris kan. Terus juga kita punya program tiap setelah maghrib sama setelah subuh ya pagi itu. Itu belajar bahasa Inggris juga, kadang grammar, listening, terus conversation. Ditambah kalau tiap hari itu kita wajib bicara bahasa Inggris gitu kan sama teman, dan kalau ketahuan ngomong bahasa Indonesia dapat punishment-nya sendiri-sendiri gitu. Selain lebih fokus belajar, pelajar juga dapat mengenal budaya dari teman satu asrama. Selain untuk meningkatkan bahasa Inggris, juga kita bisa dapat teman yang lebih banyak kan. Terus selain mengenal bahasa Inggris juga kita bisa mengenal bahasa daerah-daerah lain. Oh gitu. Ya. Kamu udah belajar bahasa apa aja nih? Bahasa Jawa. Kayak gimana? Misalnya aku rapopo, dulu kan nggak pernah tahu itu apa artinya. Sekarang udah tahu. Beragam suku, agama, dan ras di kampung Inggris membuat pelajar saling bertukar budaya. Hal ini juga mengajarkan kepada para pelajar di kampung Inggris tentang keberagaman. Forum Kampung Bahasa kerap kali mengadakan event yang ditujukan agar para pelajar dan warga lokal di kampung Inggris Paris semakin dekat. Seperti acara Miniatur Indonesia yang digelar 20 Agustus 2019 lalu. Para pelajar, pengajar, dan warga lokal menampilkan kesenian budaya masing-masing. Ya, yang jelas satu, kami dari pengurus Forum Kampung Bahasa dengan banyaknya teman-teman pendatang yang beragam dari Sabang Merauke itu, bagaimana tugas kita satu, memberikan informasi seluas-luasnya bahwa teman-teman yang sedang belajar di kampung di sini tetap jangan kehilangan jati diri bangsa. Jadi mereka yang dari Sulawesi, Kalimantan, Papua, tetap dengan kearifan lokal masing-masing itu bisa muncul justru di kampung Inggris. Nah, makanya kami dari Forum Kampung Bahasa itu memberikan panggung, memberikan ruang apresiasi mereka untuk menampilkan kesenian itu. Kesenian budaya warga lokal Paris selalu ditampilkan dalam acara budaya yang digelar di kampung Inggris agar para pendatang mengerti dan menghormati budaya lokal Paris.
Kampung Inggris Pare sebuah contoh kebinekaan di Republik Indonesia. Didasari rasa menghargai budaya lain, Kampung Inggris Pare dapat hidup dengan tentram dan damai, meski berdampingan dengan beragam corak budaya. Berbagai macam kebudayaan menjadi satu di Kampung Inggris Pare, namun persatuan tetaplah yang utama. Awalnya nanti berupa kanan atau berupa Christopher. We are going to the next material. It means present detail sama unstated detail sama. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia.